ya, supaya ketika stroke up atau bore up itu tidak berbunyi kasar dan tidak gampang ambrol, jebol atau trouble ya. Nah, itu terkadang permasalahan umum adalah ketika bore up nggak lari dan suaranya kasar ya, nggak lari, kasar, ngempos, dan sudah habis banyak larinya sama aja kayak keong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Ini bertepatan pada hari Jumat. Semoga hari Jumat ini kita mendapatkan keberkahan ya. Kembali lagi pada channel saya Anas Macan Motor ya. Ini pada video kali ini saya tidak akan mentutorialkan, tetapi saya akan mengedukasi bagi kawan-kawan dan bagi rekan-rekan yang mau bore up paket hemat, untuk Mega Pro ya. Ini untuk Mega Pro atau untuk Tiger juga bisa, Tiger atau Mega Pro juga bisa. Dan ya, ini di depan saya sudah ada beberapa spare part ya, ada bandul, boring, ada noken as, juga ada ini RRA, buat ancar, rumah kampas kopling, lidah kamprat, kamprat set, dan karet kopling ya. Dan juga ada ya, ini dia, ini kopi ya. Nah, supaya tetap semangat ya. Oke, dan jangan lupa like dan subscribe ya. Dan harap ya jangan di skip, harap ditonton dan harap dicermati ya. Ini karena edukasi sangat penting untuk keawetan motor-motor Anda ya. Supaya ketika stroke up atau bore up itu tidak berbunyi kasar dan tidak gampang ambrol, jebol atau trouble ya. Nah, itu terkadang permasalahan umum adalah ketika bore up nggak lari dan suaranya kasar ya, nggak lari, kasar, ngempos, dan sudah habis banyak larinya sama aja kayak keong ya, seperti di video-video kemarin juga sudah ada ya. Maka dari itu saya ini ya, kita belajar bersama ya, sharing, tidak akan menggurui atau merasa lebih pintar ya. Nah, ini kita belajar bersama ya, masih seputar stroke up dan bore up ya. Ini yang pertama adalah seperti biasa ya, bandul ya. Ini saya menggunakan ini untuk MP ya, untuk MP atau Tiger bisa. Ini langkahnya 68, menggunakan setang sehernya itu setang series ya. Oh, ini gimana ini? Ini dari tukang struknya ini parah. Nah, ini kok ada gerendahan dua, ini nggak masuk ini. Ini tukang gerendanya ini ngantuk ya. Ini sudah kebalik ya. Ini besok kita ganti ini stangnya. Ini parah ini ya. Tapi nggak apa-apa, ini cuma ini trouble di bagian penggerendahan ya di sini. Ini seharusnya di sini loh, karena ini mengapa digerenda di sebelah sini, karena yang bertabrakan dengan gigi rasio adalah yang sebelah kanan ya, untuk sebelah kiri aman. Nah, ini di sini ruang kosong, dimensinya kosong. Kalau di sebelah kanan itu dimensinya ada gigi rasio dan kawan-kawan ya. Ini nah, ini makanya ini digerenda agar tidak bertabrakan dengan rasionya ya. Oke, ini bandul 68, stang pendek 440 atau 446 juga bisa. Ini berbeda dengan stang punya GL100. GL100 itu kodenya 383. Perbedaannya adalah di tebalnya si stangnya ini ya, diameternya ini. Karena kalau si 383, 384 itu lebih tipis ya, ini lebih tipis. Oke, lebih tipis. Nah, oke ini. Dan ya, bentar, saya mau cari lakar bandul ya. Ini kemarin di sini. Nah, ini ya, jangan lupa kalau mengganti krukasnya dengan krukas yang baru, harap lakar krukasnya itu juga diganti ya. Nah, ini baru, ini mereknya sembarang lah, ada berbagai macam merek. Yang penting kalau saya itu usahakan yang baterainya 11 ya. Ini sama dengan kepunyaan Tiger, modulnya sama. Terkadang ada yang beberapa aftermarket menggunakan baterainya itu besar-besar seperti kepunyaan punya GL100. Kalau saya sendiri saya memilih ini karena lebih halus ya. Oke, lebih halus. Nah, ini kelebihan menggunakan setang pendek adalah sekernya bisa, pistonnya itu bisa masih menggunakan Tiger atau GL Pro Neotech ya. Nah, ini sekernya Tiger. Ini ada seker dan ini ada boring ya, ini boring. Nah,
Ini sudah saya kolter, ini boring baru, murah meriah ini boring murah meriah. Sekitar 300 ribuan, sekernya cuma sekitar 180 ribuan. Itu pas di kantong Anda dan pas di budget Anda ya. Untuk dana pelajar ya nggak apa-apa ini. Kalau yang datang ke saya, Mas dana pelajar, ya monggo ke rumah pakai baju OSIS ya Mas, jangan pakai baju yang lain. Pakai baju OSIS atau pakai baju pramuka, karena dana pelajar itu bukan menjadi suatu patokan untuk membore up mesin menjadi budget minim dan hasilnya bagus ya. Ada barang, ada uang, dan ada kualitas, ada harga ya. Ada kualitas, ada harga ini. Ini boring 300 ribuan dan ini sekernya cuma 180. Dan ini untuk PNP ke Mega Proto Tiger ya. Ini dibubut 0,5 ya. Agar tidak menyebabkan knocking atau kompresinya terlalu padat ya. Knocking. Ini saya bubut 0,5 dan yang ekornya saya pangkas 3 mm karena setang Tiger dan setang 446 itu lebih pendek, 446 selisih 3 mm. Makanya ini nanti dia mentok di daun ini. Ya, ini di sini. Nah, ini. Makanya saya potong, saya bubut 3 mm. Ini Vercas 50, diameter 64. Ya, nah ini filter bagus ya. Bisa untuk rekomendasi ya ini. Nah, untuk kawan-kawan yang mau nggak mampu, bukan nggak mampu ya, apa ya agak sayang uangnya kalau buat beli boring Tiger yang ori, bisa beli yang merek ini. Ini ada merek itu. Ada mereknya ya. Oke. Nah, ini juga ada mereknya. Nah itu, oke. Untuk menggunakan boring Tiger, baut ancornya harus menggunakan punya Tiger ya, supaya tidak jebol. Ya ini supaya, karena Mega Pro itu terlalu pendek ya. Ini menggunakan ancornya Tiger, harus Tiger ya. Entah itu yang mau ori mau nggak ori ya, mau aftermarket, yang penting itu punya Tiger, karena untuk meminimalisir perpaknya jebol atau nanti ya masa ya ada mur apa ini mur ancornya lepas ya, kan ya lucu ya, lepas dari mesinnya ya nanti jebol ya. Nah, ini. Nah, terus ada gigi sentrik ya, ini gigi sentrik masih menggunakan punya GL Pro Series KG2 16T 32T ya, 16 mata 32 mata. Ini rekomen untuk kawan-kawan yang mau pakai sentrik punya GL Pro Series, ini rekomen. Dan ini kameratnya mata 100 ya, seperti biasa mata 100. 100. Dan kelebihan setang pendek itu bisa menggunakan boring Mega Pro, tetapi syaratnya harus menggunakan CBR. Tapi ya itu tadi, langkah tinggi, setang pendek, seker pendek menyebabkan powernya besar ya, powernya untuk mencapai RPM 10.000 atau 12.000 atau 11.000 itu cepat, dar ya, itu cepat. Tetapi kelemahannya adalah napasnya menjadi pendek ya. Karena sudah setangnya pendek, sekernya pendek ya, napasnya jadi pendek ya. Itu bisa untuk referensi kawan-kawan, mau pakai bandul 68, pakai boring MP juga bisa, mau pakai boring Tiger juga bisa ya. Menyesuaikan saja dan konsultasi sama mekanik-mekaniknya yang mau menggarap mesinnya ya, atau bengkel-bengkel favorit Anda ya, bisa dikonsultasikan terlebih dahulu kalau mau bore up. Nah. Oke, terus di sini ada noken as ya, ini noken as, ini kepunyaan Tiger atau Mega Pro ya, ini bukan custom, bukan merek-merek yang sudah popokan ya, atau sudah daging-daging besar. Ini apa ya, ini ada mereknya ini, oh ini TKD ya ini. Ini saya custom dengan pinggang 23 ya, pinggang 23, tingginya sekitar 31 ya. Lipnya ketemu berapa ya, 9331 kurang 23 berapa bro? 8 ya, 8 setengah lah ini. 31,5 kadang ya 31 ya ini. Ini kita bubut ya, ini di sini supaya lebih rapi ya ini.
Ini dipuput. Nah, ini bisa rekomendasi kalau yang mempunyai noken asnya masih ori, punya Tiger atau punya Mega Pro itu jangan ganti ya, jangan ganti, tapi di custom lagi masih bisa. Dan suaranya saya jamin halus, halus ya, halus. Dan bisa menggunakan temlar standar atau menggunakan temlar RRA. Ya ini RRA, ini RRA 20. Ini jodohnya ini ya. Noken asnya memakai profil RRA 20. Dan untuk meminimalisir bunyi kemericik ya, bunyi kemericiknya di bagian kop, maka saya sarankan untuk pen rocker armnya itu diperbarui ya, atau dibelikan yang baru, jangan yang lama dipasang lagi. Biasanya itu menyebabkan setelan klepnya itu berubah-berubah ya, karena kadang kalau sudah lama ya, ya pemakaian di sini itu banyak luka ya, di sini banyak luka-luka. Nah ini, jadi ya saya rekomendasikan harap diperbarui ya ini. Oke. Ini untuk meminimalisir suara kemericik di bagian head. Ya, oke. Nah, oke, sip. Dan untuk lidah kamprat ya, ini ada lidah kamprat. Harap menggunakan punya Tiger. Punya Tiger itu panjang ya. Beda dengan punya Mega Pro. Mega Pro itu pendek. Nanti dia gantung di bagian kerengkas, ini di sini gantung. Di sini gantung ya. Nah, jadi harap menggunakan punya Tiger supaya presisi dan tidak rawan patah, karena kalau di sini gantung ini ketika tertekan si kamprat ini nanti dia bisa mengakibatkan dia ini patah di bagian sini, karena ini tidak ada tahanannya ya. Di sini dia gantung di bagian kerangkas, itu gantung di sini. Ini gantung, dan ini juga ini tonjokannya ini sudah ada nih bracketnya ya di sini. Nah, itu. Ini dia dapat tonjokan ketengnya di sini. Nah, dia nekannya lebih presisi dan lebih sempurna, beda dengan Mega Pro, karena Mega Pro itu tidak ada ini. Nah, itu ganti aja, murah kok, ini paling 50.000 ya. Terus nih ya, masih seperti biasa, untuk menambah akselerasi dan responsivitas motor Anda, saya sarankan menggunakan kopling yang custom ya, yang custom, atau bisa menggunakan yang asli tetapi kampasnya racing, pernya racing, itu bisa. Tapi lebih hemat menggunakan ini murah meriah, hemat, dan sudah ada jalur-jalur olinya ya di sini, dan sudah saya jelaskan di video-video kemarin, dan sudah banyak yang saya pasang di motor-motor pasien saya, dan alhamdulillah tidak ada trouble ya. Ini bagus dan awet. Nah, oke. Andalan ini bos, ini andalan kita ya ini. Nah, Japan Racing ya, ini andalan ya. Ya terkadang setiap bengkel itu berbeda-beda ya ketika memilih spare part atau merekomendasikan mau di bore up seperti apa, mau di stroke up seperti apa ya, berbeda-beda ya. Karena ya kadang ya ilmu itu luas ya, jangan dijadikan patokan. Ilmu itu luas, banyak bengkel-bengkel yang lebih kreatif dan lebih inovatif ya. Ini oke ya, ini sudah semua. Dan yang terakhir adalah ini karet kopling untuk meminimalisir bunyi glodok-glodok ya. Itu biasa ya, itu di semua seri Honda, mau itu CBR mau seri itu, terkadang ya kalau koplingnya itu masih kelingan bawaan pabriknya itu dia bunyi ya, bunyi glodok-glodok ya. Ini harap karet koplingnya itu diganti ya, diganti dengan menggunakan yang baru. Wah ini ya, ini dikeling ya, dikeling ini seperti ini ya. Ini nah, ini ada ini kelingan, ini sudah kelingan, dia itu tidak oblak ya di sini ya. Kalau sudah bunyi itu pasti dia di sini oblak. Nah, di sini ada toleransi 0,5 atau ya lebih lah ya. Ini oke. Ini sudah saya keling. Mengelingnya bisa lewat bawah, bisa lewat atas. Kalau saya kadang lewat atas ya, lebih enak, karena ketika nanti melepas ya, melepas ini menjadi lebih mudah ya. Ini tinggal di bor atau di gerinda itu lebih mudah. Karena apa? Karena kalau proses pengelingannya itu di sini, nanti dia itu jepitnya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mencengkram ya, mencengkramnya, daya cengkramnya itu lebih banyak. Nanti dilepas susah dan rawan bengkong ya, pakunya ini rawan bengkong. Oke, ini.
Pakunya rawan bengkok dan harap dipotong terlebih dahulu. Terpotong ini dipotong supaya tidak ada bengkok. Karena kalau ini terlalu panjang ya, untuk aftermarket itu terlalu panjang, harap dipotong dulu sebelum proses pengelingan. Supaya apa? Supaya tidak akan mengakibatkan paku ini bengkok di dalam. Karena paku ini seharusnya dia itu tertekan ya, seperti dipres lah, ini dipukulkan seperti dipres. Dia itu harus meleleh ya, ini di sini ya, tidak akan bengkong ya. Nah ini harap dipotong sekitar ya segini lah ya, sekitar berapa ya, diukur saja di sini. Kalau mau ngeling diukur dulu supaya tidak terlalu panjang dan tidak mengakibatkan bengkok. Dan saya pastikan kalau tidak bengkok itu kelingannya itu akan awet sampai 2 tahun 3 tahun, saya jamin itu awet. Nah, untuk karet-karet koplingnya ya aftermarket lah, banyak ya, banyak pilihan market untuk apa ya, untuk pemilihan spare part itu banyak. Ya ada apa ya, ini SKO banyak lah. Yang penting baru ya, oke. Oke ya, ini hanya edukasi ya, ini edukasi atau ya sekedar rekomendasi kita belajar bersama seputar stroke up dan bore up ya. Ini kalau menurut saya ya untuk budget-budget yang agak minim ya, tapi bukan dana pelajar banget loh ya. Agak sedang lah. Nah, itu bisa menjadi rekomendasi atau bisa menjadi inovasi buat kawan-kawan ya untuk mau bore up. Itu yang seperti tadi saya sampaikan, dan spare partnya adalah di depan semuanya ini ya, ini bisa Anda aplikasikan di motor Anda ya, di motor-motor kawan-kawan bisa diaplikasikan, dan saya jamin hasilnya memuaskan ya, hasilnya memuaskan. Oke ya, oke. Untuk video kali ini cukup sampai di sini saja ya, dan ini bertepatan pada hari Jumat ini ya, kita akan melaksanakan sholat Jumat ya. Jadi kita tutup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe bos. Jangan lupa ngopi dulu Mbak ini. Nah, ini tak semangat ya bos.